Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anies Baswedan membela Najwa Shihab yang sedang dibully netizen. Tapi saya tak yakin ini bermanfaat. Saya justru khawatir dukungan dari orang semacam Anies justru memperburuk keadaan. Yang menyerang Najwa jelas adalah para pendukung Jokowi dan mungkin juga pendukung Prabowo. Mereka marah karena mereka menganggap Najwa untuk kesekian kalinya menyudutkan atau bahkan melecehkan Jokowi. Tapi mereka juga memandang Anies sebagai musuh. Dan selama ini memang ada spekulasi-spekulasi tentang hubungan Anies dan Najwa. Bahkan ada yang menuduh mereka berdua punya hubungan mesra. Harap catat ya, ini tuduhan yang tak pakai bukti. Saya sendiri sama sekali nggak percaya. Yang saya dengar Anies memang dekat dengan suami Najwa. Tapi kedekatan mereka tak bergerak jauh melampaui itu. Bagaimanapun itu sering diucapkan sebagai rumor warung kopi. Dan ketika sekarang Anies terlihat turun tangan membela Najwa, sementara Najwa sendiri diam saja, ini justru dijadikan bukti bahwa Anies adalah pahlawan yang akan menyelamatkan Najwa karena hubungan khusus mereka. Omong kosong sih sebenarnya. Tapi yang penting buat saya khawatir Anies sama sekali tidak menetralisir keadaan. Anies membela Najwa melalui cuitannya di Twitter X pada 29 Oktober. Anies berkomentar, terutama tentang aksi pembakaran buku-buku Najwa oleh mereka yang marah pada sang jurnalis aktivis. Sebelum lebih jauh, saya jelaskan dulu konteks peristiwanya ya. Kemarahan terhadap Najwa ini terjadi gara-gara pekan lalu, Najwa mengeluarkan celetukan yang terkesan nyinyir saat Jokowi pulang ke Solo setelah 10 tahun memimpin Indonesia. Najwa dan kawan-kawannya menyiarkan langsung kepulangan Jokowi dan istri yang diantarkan secara khusus dengan pesawat Boeing milik TNI AU dan diantar oleh Panglima TNI hingga Kapolri. TNI AU juga mengirim 8 pesawat tempur untuk mengawal penerbangan Jokowi dan Iriana tersebut. Saat Jokowi dan Iriana menaiki pesawat, tiba-tiba saja Najwa bilang, "Pak Jokowi itu nebeng pesawat TNI AU." Najwa kemudian memang mengoreksinya setelah diingatkan oleh sesama host di dekatnya. Tapi penyebutan kata nebeng ini punya implikasi serius. Dengan segera orang teringat pada kasus putra Jokowi Kaisang Pangarep. Kaisang kan sampai merasa harus datang ke KPK untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa dia menerima gratifikasi naik jet pribadi ke Amerika. Di KPK, Kaisang menjelaskan bahwa itu bukan gratifikasi, karena dia bersama istrinya Erina Gudono nebeng temannya pemilik jet pribadi yang sedang berkunjung ke Amerika. Banyak pihak, terutama pembenci Jokowi, yang kemudian menggunakan kata nebeng itu untuk menyindir keluarga Jokowi. Jadi kalau sekarang Najwa menyebut kata nebeng terhadap kepulangan Jokowi, itu jelas dianggap sebagai bagian dari orkestrasi pelecehan sang mantan presiden yang memang terus berlangsung sampai saat ini. Ejekan nebeng itu memang sama sekali nggak pantas. Kepulangan Jokowi dengan menggunakan pesawat TNI dengan dikawal pesawat tempur itu adalah sebuah perjalanan yang dirancang secara serius oleh pemerintahan Prabowo. Ini adalah sebuah perjalanan resmi untuk menghormati Jokowi yang selama 10 tahun terakhir sudah secara sungguh-sungguh membangun kemajuan Indonesia. Jokowi sendiri semula dengan rendah hati berencana pulang ke Solo dengan menggunakan pesawat komersial biasa. Tapi Presiden Prabowo yang memutuskan bahwa pendahulunya itu harus pulang dengan sebuah cara yang terhormat. Kalau sekarang Najwa dengan mudah menyebut bahwa Jokowi itu nebeng TNI, bisa dipahami juga kalau ada begitu banyak orang marah. Najwa dibully di media sosial oleh para netizen. Dia disebut sebagai Ratu Nebeng. Dan ada pula aksi membakar buku-buku karya Najwa seperti Catatan Najwa, Mantra Layar Kaca, dan Berguru News Anchor pada Najwa Shihab. Najwa sih diam saja. Tapi di saat inilah Anies turun tangan. Dia mengutip kembali cuitannya yang pernah dibuat pada 2021 lalu. Menengok kembali tweet 3 tahun yang lalu tentang buku, tentang pikiran, tentang perdebatan terasa kembali relevan, tulisnya. Dia kemudian merujuk pernyataan seorang novelis bernama Ellen Hopkins tentang pembakaran buku dan gagasan seseorang. Begini pernyataan Ellen. Bakar saja setiap buku, hanguskan setiap halaman, hancurkan setiap kata menjadi abu.
namun gagasan tak dapat dibakar. Dan mungkin itulah ketakutanmu yang sesungguhnya. Di Twitter X, pandangan Anies mendapat banyak dukungan. Walaupun bukunya yang dibakar, namun gagasannya justru membakar semangat para pembacanya, komentar seorang netizen. Zaman sekarang kalau punya gagasan bagus, semua ketar-ketir, entah apa yang ditakutkan. Hahaha, tulis netizen yang lain. Kita semua tahu Anies pintar berkata-kata, tapi terus terang ungkapan Anies kali ini terasa sangat berlebihan. Buku-buku Najwa dibakar karena kemarahan orang terhadap kenyinyiran Najwa, bukan karena mereka hendak menghentikan penyebaran gagasan Najwa. Yang diprotes adalah ucapan Najwa bahwa Jokowi nebeng TNI, seperti Kaisang nebeng temannya. Tidak ada yang lebih substantif daripada itu. Sementara Ellen Hopkins yang dikutip Anies bicara tentang bagaimana buku-buku yang ditulis pengarang kritis, misalnya saja Pramudiantatur, berusaha dihabisi sebagai bentuk pembungkaman. Jadi pernyataan Ellen sebenarnya tidak relevan untuk digunakan untuk membela Najwa. Ketika Najwa menyebut kata nebeng, saya yakin itu sekedar ungkapan spontan yang tidak dipikirkan agak matang. Itu begitu saja keluar dari mulut Najwa. Dan itu mencerminkan kesinisan Najwa terhadap Jokowi. Bukan sebuah protes substantif terhadap kebijakan atau sikap politik Jokowi. Menurut saya disitulah duduk perkaranya. Najwa adalah seorang jurnalis sekaligus aktivis yang kritis. Saya mengaguminya, baik karena ketajaman berpikirnya, tapi juga karena keberaniannya. Indonesia butuh lebih banyak jurnalis seperti Najwa. Dia bukan hanya mengabarkan, tapi juga berusaha mengarahkan cara berpikir publik untuk tiba pada interpretasi tertentu. Itu sama sekali bukan cara yang salah. Sebagian orang memang menganggap jurnalis seharusnya tidak berpihak. Tapi saya berpandangan berbeda. Jurnalis justru tidak bisa cukup puas dengan hanya menyampaikan apa yang terjadi. Jurnalis harus sadar bahwa ia mampu membuat masyarakat terpengaruh untuk tiba pada kesimpulan tertentu. Dalam hal ini, jurnalis punya kemampuan untuk membangun apa yang disebut sebagai konstruksi realitas. Jurnalis mampu membangun gambaran tentang apa yang dianggap sebagai kebenaran dalam realitas hidup ini. Saya rasa Najwa pun memiliki kesadaran itu. Karena itu mungkin dia dulu keluar dari Metro TV dan membangun narasi. Itu bukan cuma soal pemasukan yang lebih besar. Tapi lebih dari itu, Najwa sadar bahwa dia perlu menjadi seorang pencerah. Mengajak publik untuk melihat Indonesia dengan cara yang ia percaya. Tapi menjadi persoalan ketika Najwa sekarang nampaknya bukan sedang memperjuangkan kebenaran. Dia lebih terlihat membangun kebenaran yang sejalan dengan kepentingan dirinya, kelompoknya, perusahaannya, pemodalnya, atau juga orang-orang politik yang dia bela. Karena saya percaya Indonesia jangan sampai kehilangan Najwa, the real Najwa. Saya rasa sebaiknya Najwa kembali menjadi seorang jurnalis aktivis yang memperjuangkan kebenaran. Dia tidak perlu berada di dalam hiruk-pikuk, tarik-menarik politik Indonesia yang bisa sangat menyesatkan. Najwa perlu membangun image sebagai jurnalis aktivis yang bukan saja aktif menyerang dan nyinyir terhadap salah satu pihak seraya bungkam terhadap kesalahan-kesalahan pihak lain yang mungkin sebenarnya lebih runyam. Mudah-mudahan Najwa bersedia belajar dari peristiwa ini. Dan mudah-mudahan Anies juga sadar tentang arti penting membela dengan jalan yang benar. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.